Anda semua sebagai mahasiswa, ayo suarakan bagaimana dialektika kebudayaan ini terwujud, terlahir, tidak hanya presensi, tapi mampu menjadi pemicu untuk mengulik dan menggali legasi sebagai kekuatan nation and character building. Salah satu negara anggota ASEAN yang secara geografis letaknya paling dekat dengan negara tetangga yaitu Malaysia. Oleh karenanya banyak kesamaan antara kedua negara anggota ASEAN tersebut, baik persamaan budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Sehingga kedua negara tersebut dijuluki sebagai negara serumpun. Adanya persamaan antara kedua negara anggota ASEAN tersebut yang kemudian memicu banyaknya perselisihan. Salah satunya yaitu klaim budaya. Saya Heri Setiabudi. Orang biasanya ngambil saya Heri itu aja. Saya PNS sebagai employed. Kebetulan sekarang di bagian perekonomian dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Blitar. Kalau dikenal dunia, Indonesia itu sangat kaya raya. Baik itu kekayaan yang sifatnya sumber daya alam maupun tak benda atau intangible. Yang paling mahal itu sebenarnya adalah kekayaan yang hasil dari pengolahan legasi. Jadi Indonesia itu kaya dengan sejarah. Sejarah kalau kita melihat jejaknya, kayak umpamanya konkret Indonesia paling kecil ya ini Blitar kita aja ya. Coba Blitar itu identik dengan apa? Bung Karno kan? Oke. Itu Bung Karno itu dimakamkan di Blitar, itu ada jejaknya. Nah, kalau itu diolah tidak hanya jejak, tetapi kita menemukan heritage-nya atau warisan budayanya. Dan warisan budaya itu tidak hanya seremonial, tidak meraih abunya, tapi mampu meraih apinya. Kita mendapatkan legasi. Kita bisa belajar banyak dari negara-negara yang sudah menerapkan bagaimana negara itu bisa berjaya, bisa maju hanya berbekal budaya. Ya ini Jepang. Tahun 1925, restorasi Meiji merubah semua kultur, menjadikan orang-orang Jepang memiliki karakter. Apa yang disampaikan Bung Karno dulu sebagai nation and character building itu adalah pekerjaan bersama yang masih belum menciptakan sebuah bentuk yang konkret. Jadi kalau kebudayaan apa, kesenian apa yang terkenal di Indonesia, saya kira dunia pun juga tahu. Meskipun pengakuannya kadang tidak semua diakui. Baik kebudayaan asli maupun budaya yang sifatnya adaptif, yang memang tumbuh dari bumi Indonesia. Kalau yang tak bendawi tadi, seperti tari-tarian, seperti wayang. Wayang sudah diakui sebagai warisan memori heritage oleh UNESCO. Berarti wayang ini sebagai kekayaan tak benda yang sudah dapat pengakuan, tidak hanya diketahui, pengakuan dunia internasional. Ada lagi, ada naskah Negara Kertagama. Itu sebagai warisan benda yang sifatnya itu kekayaan intelektual. Negeri ini juga sudah diakui oleh UNESCO. Terakhir, Babat Dipanegara. Itu diakui. Babat Dipanegara sekarang siapapun bisa mengakses yang terjemahan dan sebagainya. Dan itu kalau mampu meraih tidak hanya, ini loh kata-katanya Diponegoro. Ini loh kata-katanya Prapanca untuk melukiskan tahun-tahun keemasannya Majapahit. Ini loh wayang. Ada cerita-cerita yang unik. Mampu tidak hanya mengeksplor itu, tapi mampu menyampaikan legasinya, menjadi motivasi, menjadi cara berpikir. Dia sudah menyentuh ke wilayah nation and character building. Itu cara berpikirnya. Malaysia, Indonesia itu sebenarnya satu rumpun. Satu rumpun itu bisa kita lihat dari catatan sejarah sampai akhirnya kita pernah mengalami situasi yang tidak menguntungkan di eranya Bung Karno. Terus kita sudah ada rekonsiliasi di eranya Pak Harto dengan perjanjian Malinonya itu. Itu membuktikan bahwa kita itu sebenarnya dengan Malaysia itu satu rumpun itu di situ, rumpun Melayu. Kita harus ingat bahwa kita punya induk bahasa ibu yang sama, yakni Melayu. Ketika seseorang atau orang Indonesia ke Malaysia, di sana saya yakin dia juga membawa budayanya. Di sana diolah mungkin, sangat mungkin.
Dan mereka menjadikan event-event seperti reog tadi itu menjadi satu kebanggaan. Sebenarnya kita bangga ikut dipromosikan oleh para urban ini. Tetapi pada sisi yang lain, karena kita mungkin harus mengejar ketertinggalan bagaimana kita mampu menjadikan reog, mampu menjadikan tari kecak sebagainya diakui oleh dunia internasional, masih prosesnya panjang. Seperti halnya Candi Borobudur kan sudah diakui. Nah, candi-candi lainnya belum. Bisa jadi miniatur Candi Penataran, candi mana gitu ya, itu bisa diakui oleh negara lain. Diakui itu dalam artian bukan dimiliki sebenarnya, tapi mereka merasa memiliki sebenarnya. Pada konteks yang sebelah sini, itu bisa dimaknai sebagai mereka aja lo bangga, maka kita harus lebih bangga. Kalau kita melihat dari sisi sini, kenapa sih mereka itu mengklaim itu bukan milik mereka? Ayo, kalau kamu bukan memiliki budaya ini, kamu apakah sudah merasa memiliki? Apakah kamu di dalam koridor yang benar sebagai pemilik? Atau kamu hanya merasa benar dalam koridor pemilik? Atau kamu merasakan sebagai sesuatu potensi untuk dijadikan bahan wacana? Dan ini nggak sehat. Maka kalau ada klaim, kita buat mengalir, kalau perlu kita berkunjung ke Malaysia. Kita silaturahim, kita satu warga. Ini reog saya, bagus kan? Ya sampai reognya gitu. Otomatis itu sebuah pengakuan. Gitu. Jadi cara menyikapi klaim itu sepanjang tidak dituangkan ke dalam seperti di UNESCO dan sebagainya, itu masih dalam koridor yang sehat untuk membangun dialektika berkebudayaan. Spiritnya sederhana. Orang Jawa mengatakan mamayu hayuning tawono. Jadi kalau ada tetangga kita ngeklaim budaya kita dan sebagainya, ayo sebagai lecutan untuk lebih mencintai budaya kita. Gitu. Pemerintah itu dari sisi budaya, dari sisi kesenian, itu lebih bersifat fasilitator. Kalau sudah ada bentuk, ada sesuatu yang gerakan yang besar dan sebagainya, mungkin bisa menjadi motor. Lah, ketika belum menjadi fasilitator, posisi negara saya yakin harus diundang ke dalam sebuah dialektika. Belum tentu negara itu yang diurusi hanya melulu ini. Tetapi ketika ini sudah menjadi pengarus utamaan untuk didiskusikan, pasti ada ruang. Ruang inilah yang akhirnya harus memetik seperti Anda semua sebagai mahasiswa, ayo suarakan bagaimana dialektika kebudayaan ini terwujud, terlahir. Tidak hanya presensi, tapi mampu menjadi pemicu untuk mengulik dan menggali legasi sebagai kekuatan nation and character building. Harapan saya tidak muluk-muluk. Seperti apa yang disampaikan Bung Karno dulu kan, jangan never leave history, jangan tinggalkan sejarah. Ada 3 komponen. Pertama, jangan menghapus sejarah. Jangan meninggalkan sejarahmu. Jangan melupakan sejarahmu. Jadi dari never leave itu tadi ada 3 komponen itu. Selebihnya adalah jangan hanya warisi abunya, tapi warisi apinya. Kita boleh membawa label-label Gajah Mada, Majapahit, Bung Karno. Tapi kalau hanya sebatas label, kita hanya mewarisi abunya. Coba berpikir tentang apa sih Ganevo dulu? Apa itu yang dikatakan sebagai jalan revolusi kita? Ya memang nggak sesuai mungkin beberapa, tapi ada beberapa hal yang lain itu masih relevan. Dalam rangka apa? Ya tadi yang saya sampaikan, nation and character building. Oleh sebab itu, untuk generasi muda di Indonesia, ayo bersama-sama kita belajar dari sejarah. Ketika Anda sudah belajar dari sejarah, sebenarnya Anda tidak akan pernah menemukan apa-apa tentang sejarah. Karena apa? Demikian. Karena Anda yang harus melakukan sejarah itu dan mencatatnya sebagai catatan sejarahmu atas kepedulianmu terhadap masa lalu.